per kilometer per beratnya, Pak. Ada Oke. PKS-nya. Nah, Mhm. kalau dia sekunder juga diberikan ke pos logistik. Kalau tersier itu Mhm. biasanya sewa, Pak, ke Oke. rental setempat, Pak. Bisa Oke. di kantornya, bisa di regionalnya gitu, Pak. Baik. Jadi sudah ada ketentuan ya, Pak ya? Sudah, Pak. Kalau yang primer sama sekunder itu di poslog ya, Pak ya? Iya, Oke. Kalau yang untuk tersier ini baru boleh sewa ya, Pak ya? iya. Kalau tersier itu dari kantor pengawasnya ke kantor cabang pembantunya, Pak. Oke. Baik. Boleh dibantu, Pak? Apakah kalau dari poslog itu mandatori ya, Pak ya? Dari kantor pusat ya? Kalau dibilang mandatory sepertinya iya, Pak. Tapi kan Oke. kalau secara ke apa? Kan ada ini, Pak. Tidak bisa, Pak. Ada istilahnya, tapi kan seolah-olah dibuat ya menang tendernya dulu ke Damri, Pak. Oh ya. Mhm. Kalau sekarang, Jadi pada saat mau mengembangkan anak perusahaannya ya diberikan ke anak perusahaannya gitu, Pak. oh oke, baik, baik. Ya, masuk akal ya, Pak ya, karena untuk mengembangkan anak perusahaan gitu ya, Pak ya, sehingga diberikan ke poslog ya, Pak ya? Iya, Pak. Baik, baik, baik. Kalau untuk yang tersier nih, Pak, misal di tempat Bapak, Pak hotliner ini di daerah di Medan, Medan Pak. di Medan ya, Pak ya? Iya, Pak. Di Medan kan menggunakan yang primer, tersier, sekunder maupun tersier ya, Pak ya? Iya, Pak. Oke. Kalau yang tersier sekarang, Pak, sewa ya juga Pak? Sewa, Pak. Kita ke Goren atau ke Astra, Pak. Oh, ke Goran atau ke Astra. Oke, baik. Dengan spesial rate, Pak, atau? Tender dia, Pak. Nanti kan pada saat si operasi membutuhkan kendaraan untuk operasionalnya, Mhm. dia membuat pengajuan ke kantor regional, nanti regional melakukan pengadaan, Pak. Nanti Oke. diundanglah mitra-mitra yang ada di Medan, Pak, yang terdaftar di rekanan. Oke. Di unwissing, langsung siapa pemenangnya, nanti itu yang mengadakan, Pak. Oke. Berarti clear ya, Pak, ya? Ini adalah Clear, Pak? pemilihan vendor ya, Pak, ya? Iya. Oke, baik. Kalau begitu, Pak, di sisi transportasi, kalau misalkan sudah transportasinya sewa, saat ini gejala yang muncul, Pak, biasanya kita deteksi, misal ya, Pak, salah satunya adalah masalah kiriman. Nah, apakah dengan moda yang ada saat ini, pertanyaannya mungkin sederhana nih, Pak. Apakah satu mencukupi, 2 berlebih, 3 kekurangan, Pak? Mencukupi, sejauh ini masih mencukupi, Pak. Mencukupi dengan jumlah Karena kalau memang mhm, dia berdasarkan pengalaman yang berjalan, katakanlah kurang memadai atau kurang banyak, itu bisa diajukan penambahan, Pak. oke, oke, Tapi baik, dengan analisis bisnis yang jelas gitu, Pak. oke. Kalau sekarang mencukupi, Pak, ya? Mencukupi, Pak. Oke. Apakah masih ada space yang kosong, Pak, ketika melakukan di, yang tersier ini? Atau bisa Nah, dioptimalkan, masih bisa itu atau? sebenarnya, Pak, yang masih jadi kendala. Mhm, Katakanlah kita kan sewa ke penyedia kendaraan, ya, katakanlah 3 tahun gitu, Pak. mhm, Nah, sementara tersier itu kan dipergunakan pagi sampai katakanlah sore jam 6. mhm. Nah, jam 6 sore ke jam 6 pagi dia akan kosong gitu, Pak. Oh, oke. Tidur dia mobilnya. Baik, Nah, di baik. beberapa tempat kemungkinan itu bisa dioptimalkan, Pak. Tapi tergantung daerahnya, Pak. Ada yang Oh, bisa kanvasing barang, kanvasing apa gitu, Pak. Tapi tidak oke. sampai saat ini belum semua bisa mendapatkan untuk optimalisasinya di waktu senggangnya gitu, Pak. Oke, 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 baik, baik. Tapi ada yang menggunakan itu diperbolehkan, Pak, ya? Untuk kanvasing Boleh, barang? Pak. Oh, boleh ya? Kan itu menambah pendapatan. Sewanya Mhm, tetap, mhm. Iya, pendapatannya iya. bisa bertambah gitu, Pak. Iya, oke, oke, oke. Berarti ada yang sudah melakukan juga, Pak, ya? Ada, Pak. Ada Oke. yang sudah menggunakan itu, Pak. Misalnya kerjasama dengan swalayan setempat untuk distribusi barang-barangnya, Pak, di luar jam yang dipergunakan untuk dinas di pos tadi, Pak. Oh, oke, oke, oke. Itu berarti kewenangannya di kantor cabang, Pak? Di kantor cabang, Pak.
Kalau dia bisa Hmm. mendapatkan rekanan, itu bisa dipergunakan karena tidak Hmm. menambah biaya gitu, Pak. Oke, baik, baik, baik. Berarti hanya rilis produk saja, Pak ya. Kalau untuk Iya, Pak. menambahkan jasa, nanti ada revenue yang bisa didapatkan gitu, Pak ya, sebagai tambahan Iya, Pak. penghasilan dari cabang ya, Pak ya. Iya, Pak. Oke, baik. Ini menarik nih, Pak. Kalau kita bisa mengembangkan lebih banyak ya, bisa dipakai 24 jam, luar biasa, Pak ya. Iya, Pak. Betul, Pak. Baik, terima kasih Pak Outliners. Sangat Makasih, Pak. bagus, sangat menarik nih untuk bisa dijajaki. Mungkin saja ada beberapa hal yang bisa diambil untuk bisa kajian mengambil tugas akhir. Yang lain, Bapak, Ibu, ada yang eh, bisa share untuk pekerjaan di sini? Pak Jalaluddin, silakan Pak Jalal. Siap, izin Pak. Mungkin di luar dari pos ya Pak ya. Ya, Tadi kan silakan. pertama dari pos Indonesia ya. Ya Ya, mungkin silakan Pak. ketika memilih vendor, contohnya khusus saya dulu pernah di ini Pak ya, di perusahaan logistik atau misalkan logistik partner, Mhm. support just in time Pak. Ketika Oh, kita oke. memilih vendor, betul itu kan ketika kita memilih vendor, kita mengkolek ini Pak, kayak seperti apa ya, quotation dari beberapa vendor, misalnya 3 vendor nih. Mhm. Kita lihat dari ritase, kita kan bicara untuk delivery sendiri kan per hari satu Ya, unit itu betul. dua dua kali ya Pak, 2 trip. Nah Mhm. kita lihat nih dari apa, dari sisi truknya seperti apa, terus dari harga mungkin nomor pertama apa, pertama dari harga ya Pak, dari harga, terus kedua Ya. dari truk, ketiga mungkin dari perusahaannya. Nah setelah Mhm. kita mendapatkan apa, quotation atau misalkan harga, kita biasanya melakukan kunjungan Pak ke vendor atau misalkan Mhm. kantor vendornya untuk melihat unitnya seperti apa, Betul. dan apalagi untuk khususnya just in time sendiri kan itu ada untuk drivernya sendiri dilengkapi dengan CEO ya Pak, Betul, CEO betul Pak. forklift Betul. atau misalkan untuk mengoperasikan forkliftnya. Tetapi untuk apa, kita lihat juga responsibility atau misalkan dari vendornya sendiri ketika ada case-case tertentu, misalkan kita perhitungkan dengan seperti apa, ketika ibaratkan kita delivery terus drivernya ini menjatuhkan barang. Nah, kita diinfokan di awal Pak seperti apa nih responnya nanti ketika ada barang yang rusak atau misalkan jatuh. Nah, kita infokan misalkan diklaim misalkan berapa dari apa harga barangnya ini kita klaim ke si vendornya. Mungkin Oke, seperti oke. itu sih Pak contoh Berarti, yang saya Bapak alami. sudah melakukan pemilihan dengan kriteria-kriteria yang sudah dibuat, kemudian termasuk di dalam kontraknya itu ada penalti juga ya, Pak ya? Betul Pak, soalnya kan Oke. apalagi untuk just in time sendiri kan resikonya lebih besar ya Pak dibanding delivery biasa. Ya, betul, betul Pak, betul. Ketika telat pengiriman mungkin bakal stop line, tetap kita juga bakal apa ya, mengklaim ke kita, diklaim dari customer, tetapi kita juga akan ngeklaim ke vendornya jika itu disebabkan oleh kelalaian vendornya atau misalkan drivernya Pak. Oke. Biasanya Pak kalau saya pikir kan jarang terjadi ya, Pak ya, tapi pernah terjadi nih, Pak ya, seperti itu ya? Pernah terjadi dulu Pak di perusahaan saya dulu ya. Mhm. Itu drivernya mungkin unitnya ini kan ada bolong Pak, rusak Mhm. di apa, di boxnya itu. Nah, si drivernya ini ketika sudah pick up ke semua supplier mau balik lagi ke Mhm. customer untuk delivery, si drivernya ini iseng, bukan iseng, inisiatif ke poolnya dia sendiri atau ke kantornya buat ngelas Pak. Ngelas Oh, eh, oke. ngelas truknya bahwa bocor nih Pak. Terus setelah Mhm. itu hal yang tidak diinginkan terjadi, si truknya itu kebakar Pak, si Oh, boxnya kebakar, iya, 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 otomatis iya. kan barangnya ikut terbakar juga ya. Nah Betul, itu kurang betul. lebih ratusan juta Pak kemarin Iya. ngeklaim. Itu contoh pertama. Nah tapi Mhm. tetap kita klaim ke vendor. Nah kejadian kedua yang saya alami persis Pak Mhm. kemarin, drivernya ini ketika manuver atau misalkan pick up barang, si barang itu dua tumpuk ya, dua palet. Nah, Mhm. dua palet itu jatuh
Itu Waduh, klaim 25 juta kita dari customer ya. Tapi berat ya, tetap Pak. kita klaim balik ke vendor, Pak. Hmm, Seperti hmm. itu. Iya, iya, iya. Iya ya. Mitigasi resikonya Pak ya dimasukkan di sana ya harusnya ya. Betul, Pak. Iya, Kita juga infokan di awal, misalkan, apalagi kan Milkran nggak main-main ya. Mungkin betul. kalau delivery biasa, ketika pick up, delivery, oke selesai. Ketika Milkran kan enggak ya. Ketika pick up itu diperhatikan. Terus kita, barangnya pun, kita jangan sampai salah pick up, seperti itu. Terus, balik lagi kita bawa empty box untuk dibalikin ke supplier, seperti itu, Pak. Iya, 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 baik. Ini ada satu istilah yang bagus nih, populer Pak di kalangan logistik. Mungkin Bapak yang lain, Bapak Ibu yang lain juga mengetahui, namanya make and run ya. Ini satu metode khusus yang digunakan, konsepnya diambil dari Eropa dulu, karena mereka banyak menggunakan transportasi dulu pakai kuda ya, Bapak-Bapak. Jadi di setiap desa itu dia memproduksi susu. Nah, ini dijadwalkan bagaimana pengambilan susu itu agar tidak basi, gitu ya. Nah, metodenya itu pakai milk and run. Ujungnya sih ke rute terpendek sama pemilihan rute dan pemilihan moda karena ujungnya ke kapasitas. Dari Pak Jaludin tadi, ini contoh yang bagus. Tadi kalau dari Pak Hotliner adalah bagaimana satu perusahaan memitigasi atau penggunaan dari vendor gitu ya, yang bisa melengkapi dari setiap klaster. Jadi ada klaster utama atau primer tadi, ada sekunder, kemudian ada tersier. Nah, di Pak Jaludin ini penekanannya tadi ada konsep SDM ya Pak ya, yang tidak kalah penting ketika kita melakukan bisnis. Di SDM itu salah satunya sopir atau driver, meskipun kita sudah jelas di kontraknya ada penalti, tapi yang lebih penting adalah kerugian waktu dia menderita. Nah, itu yang memang menjadi penurunan ya Pak, trust-nya terhadap bisnis ya. Gitu ya Pak Jarudin ya. Betul, Pak. Ketika apa? Mungkin bicaranya ketika namanya vendor kan ketika kejadian, oke udah mungkin mereka mikirnya udah kita perbaikin. Tetapi kan kita dari sisi logistik atau misalkan logistik partnernya ke customernya beda, Pak. Dari customer kan kita nggak bisa nih, atau misalkan kepercayaan customer ke kita mungkin berkurang, atau mungkin customer namanya bisa ganti kapanpun, misalkan Betul. kalau misalkan ada case seperti. Iya, betul, betul. Betul, sangat sangat ini ya, sangat sederhana ya. Begitu dia kecewa ya, out ya Pak ya. Oke, baik, terima kasih Pak Betul Jaludin. itu, Pak. Mungkin kita juga. Ya, memang sih sangat sederhana bagi customer-nya. Begitu dia kecewa ya sudah, apalagi ini bisnis yang bisa tergantikan. Jadi orang lebih mudah. Oke, terima kasih Pak Jaludin, Pak Hotliner. Bapak-bapak, saya lanjutkan sedikit ya, nanti kita diskusi lagi. Nanti Bapak silakan untuk bisa berkontribusi juga, karena mungkin Bapak banyak experience nih di beberapa bidang di transportasi ini. Oke. Nah, Bapak-bapak, ini banyak yang meneliti dalam urusan transportasi. Ini adalah ada beberapa faktor nih yang dipertimbangkan atau yang melatar belakangi ketika kita memilih tema dalam penelitian. Karena kemarin kan karya tulis ya Bapak-bapak ya. Yang pertama adalah jarak. Nah, isu ini sudah sangat mafhum Bapak-bapak ya di bisnis transport. Jadi ketika ada jarak, jumlahnya atau panjang gitu ya Bapak-bapak ya, dengan ukuran yang masing-masing, maka itu menjadi isu besar. Jadi jarak yang terlalu jauh gitu ya, atau jarak pendek tapi macet gitu ya. Nah, ini menjadi masalah. Yang berikutnya adalah volume berat. Nah, volume berat ini eh, kalau di bisnis logistik kan Bapak sudah sangat biasa. Kalau misalkan barangnya itu diukur dan volumenya yang dapat, harganya yang masuk, ya sudah pakai volume. Kalau misalkan ukurannya yang berat yang masuk atau kg, ya sudah pakai kilogram gitu Bapak ya. Nah, ini sudah sangat biasa di bisnis logistik untuk menerapkan ini. Tetapi bagi customer ini mungkin akan menarik kalau misalkan kita membuat contohnya, kita mah nggak ada kilogramnya, kita pakai volume, yaitu mungkin salah satu keuntungan bagi customer-customer yang memang menggunakan di luar yang berat gitu ya. Ya, ini salah satu contohnya. Yang berikutnya ada density.
Density itu dari kepadatan dari dari transportnya ya, kepadatan untuk density-nya. Dan ini mungkin Bapak-Bapak saya bisa contohkan kalau Bapak-Bapak terkait dengan ongkos per kilogram ini di gambar ini, Bapak-Bapak ya. Jadi semakin padat atau semakin kepadatannya sedikit, maka ongkosnya itu akan naik. Tapi kepadatannya semakin rendah, nah ini maka akan lebih rendah juga. Yang berikutnya adalah bentuk. Nah, kalau bentuk ini Bapak-Bapak terkait dengan barang yang dikirimkan kargo. Mungkin Bapak-Bapak masih ingat ada jenis-jenis kargo yang dikirimkan, ada general cargo, ada replicate cargo, ada loose cargo, ada livestock gitu Bapak ya. Ada juga yang curah gitu ya. Nah, kira-kira ada 7 lah kalau Bapak-Bapak di bisnis logistik yang bisa digunakan. Ya, spare part itu termasuk general cargo, ada juga yang animals gitu ya. Nah, ini biasanya sangat tergantung dari bentuknya. Jadi contoh, kalau misalkan yang bentuknya yang paling mudah saja Bapak-Bapak ya, kalau kita mengirimkan piping atau bentuk-bentuk pipa, pasti kita akan nyewa untuk kendaraan yang spesial gitu ya. Apalagi kalau misalkan tabung gas dan lain-lain. Ini akan berbeda. Nah, ini terkait dengan bentuk. Nah, isu yang keempat ini paling banyak diminati kalau kita meneliti di transportasi. Kemudian yang berikutnya adalah rute dan jaringan. Nah, rute inilah yang Bapak-Bapak ya, yang sering atau didiskusikan atau menjadi banyak yang meneliti karena terkait dengan cost optimisasi atau optimization dari cost atau mengoptimalkan dari ongkos. Ini menjadi bagian penting. Mungkin kalau tadi yang isunya hanya sewa, ongkos itu tidak menjadi masalah karena dia sewa kendaraannya. Tapi kalau misalkan kita bisnisnya justru di tracking, maka meminimasi ongkos ini sangat penting sehingga pengetahuan driver, pengetahuan untuk perencana pengiriman ini jauh diperlukan supaya dia bisa mengarahkan. Nah, setelah itu muncul rute dan jaringan itu ada teknologi yang untuk mencarikan. Kalau sekarang Bapak-Bapak ya, mungkin Bapak-Bapak ada menggunakan map untuk penggunaannya atau hal-hal lain yang memang memudahkan untuk orang bisa melakukan mana sih jarak atau rute terpendek berdasarkan rute yang ditujunya. Nah, ini konsep mill and run ini bisa diterapkan juga di sini. Nah, kemudian Bapak-Bapak, ini juga Bapak Ibu ini ada yang terkait dengan pertimbangan pemilihan moda. Ada yang kondisi geografis, ada yang memilih berdasarkan kapasitas, ada berdasarkan frekuensi, ada biaya atau tarif, ada ketersediaan, ada kualitas pelayanan, termasuk reliabilitas. Nah, mungkin saya ingin bertanya lagi nih ke Bapak-Bapak yang sudah pernah gitu ya melakukan pemilihan vendor. Nah, apakah pertimbangan untuk pemilihan moda ini dalam pemilihan vendor dimasukkan atau tidak nih Bapak? Silakan kalau ada yang mau berbagi. Siap Pak, izin Pak. Silakan Pak Riksan. Siap, iya. Kategori yang Bapak sampaikan ini Pak di dalam file PPT, ini adalah salah satu entry point yang saya pergunakan juga Pak untuk memilih vendor. Kebetulan Baik. saya juga bagian penjualan logistik di Gunung Sitoli Pak. Oke. Jadi ini adalah memang poin-poin penting Pak yang harus kita pergunakan Pak. Oke. Dan Bapak menggunakan juga ya Pak Riksan ya? Benar Pak, benar. Oke, baik. Baik, Bapak-Bapak. Berarti sudah cocok nih kalau Bapak menggunakan itu. Tinggal mungkin di controlling karena perencanaannya sudah, pelaksanaannya sudah, tinggal nanti melihat controllingnya apakah terlaksana atau tidak. Pak Riksan, terima kasih. Yang lain, silakan Bapak-Bapak. Ada yang ingin didiskusikan atau misalkan Pak ini ada yang kurang nih, gitu ya, alternatifnya, gitu. Ada nggak Bapak-Bapak? Atau ini sudah cukup kira-kira? Izin Pak. Ya, silakan Pak. Jadi selama ini kan Pak, ini berdasarkan apa yang kita lakukan. Jadi memang ini betul kita tentukan Pak. Tapi ada juga yang menjadi pertimbangan kita
Ya. manakala berbenturan dengan harga, Pak. Oke, tarif ya Pak ya? Iya, Oke. jadi ada kalanya ini kita sepakati semua, tapi pada case-case tertentu, katakanlah kita mau, kalau kondisi satu armada itu bermasalah, penanganannya seperti apa? Kalau kita minta pada saat kita menemukan atau di tengah jalan ada kendala terhadap kendaraan yang kita sewa, kalau kita katakanlah tegas harus ganti unit atau tukar unit, nanti kendalanya itu di harga. Kalau Bapak memang mau seperti itu, ya harganya tidak bisa seperti itu. Harus seperti ini. Nah, pada saat itu kita terapkan, ya kita nggak bisa masuk harga yang kita tawarkan kepada calon vendornya gitu, Pak. Oh, oke. Izin Pak, nambahin Pak yang ditambahkan oleh Pak Liner. Iya. Gimana Pak Iksan? Kalau saya rasa sih yang disampaikan oleh Pak Liner itu untuk skala besar tuh Pak. Ya kan, jadi yang disampaikan oleh Pak Liner tuh dia marketnya untuk skala besar Pak. Kayak untuk tadi kan disampaikan Pak Liner tuh Pak, PT Pos itu punya 3 moda transportasi Pak. Ya. Primer, sekunder, dan tersier. Nah, kalau untuk skala nasional, oke Pak, benar ini disampaikan oleh Pak Liner. Tapi kalau untuk skala lokal, saya rasa komitmen dari sebelum proyek dilaksanakan itu sudah disepakati terlebih dahulu tuh Pak, biasanya. Dan itu tidak akan mempengaruhi harga juga kalau untuk proyek-proyek skala lokal. Sekian Berarti Pak. ya, yang tersier ya Pak ya? Betul Pak, betul. Oh, oke, baik. Terima kasih Pak Hotliner, Pak Riksan. Berarti ada tambahan nih untuk yang di kantor pos. Salah satunya yang untuk tersier itu harus ada, itu tidak ada tambahan biaya. Tapi kalau yang untuk sekunder sama primernya ini perlu tambahan biaya mungkin ya, itu ya Pak. Oke, baik. Yang lain mungkin Bapak ada yang mau ditambahkan? Silakan. Ada mungkin yang dari luar PT Pos yang mau menambahkan? Izin Pak. Silakan Pak. Iya Pak, mengenai kurang lebih yang tadi kan mengenai biaya atau tarif ketika cash ya yang tadi Pak Holiner ya infokan ya. Mungkin itu di dalam pos Pak. Ketika di luar pos yang saya alamin dulu pernah ketika ada pengiriman. Nah, pengiriman ini tuh bermasalah si truknya. Tetapi Ya. kan kita di awal menginfokan Pak, kita meminta ketika ada unit atau misalkan truk yang rusak atau misalkan harus perbaikan, itu kita meminta ganti unit atau misalkan ketika rusak berapa nih estimasi perbaikannya. Dan itu biasanya yang pernah saya alamin itu nggak ada tambahan biaya Pak. Oke, baik. Masih di dalam kayak model tanggung jawab dari si vendornya itu sendiri. Ya, oke, baik. Mungkin itu aja Pak. Siap, terima kasih Pak Jalaldin. Terima kasih Pak. Ini berkaitan dengan itu, Bapak-Bapak, memang di kondisi spesifik untuk setiap perusahaan memang ini agak bermacam-macam. Jadi pengalaman saya untuk bisa berdiskusi di transport ini, hampir seluruhnya, kalau kita mempertimbangkan pemilihan moda yang tampil di layar Bapak-Bapak, ini final decision-nya itu tetap di tarif. Nah, tapi mereka ada worst case-nya. Jika misalkan tarif itu worth it, maka mereka ambil. Tapi kalau misalkan ada selisih sedikit, mereka juga tetap masalah tarif ini masih menjadi isu. Nah, isunya kenapa? Karena memang kebutuhannya adalah untuk ekonomik tadi, Bapak-Bapak ya. Jadi contoh sederhana saja, memang kalau di beberapa perusahaan itu yang nomor satu itu safety bagi mereka. Jadi safety pengirimannya, kemudian dilihat dari portofolionya. Namun tidak menutup kemungkinan untuk beberapa hal malah mereka cost-nya lebih tinggi karena mereka harus mengadopsi kegiatan-kegiatan yang memang di luar itu, sehingga cost-nya tidak menjadi pertimbangan. Nah, ini tergantung proyeknya, mungkin Pak Jaludin atau Bapak yang lainnya yang dari PT Pos gitu ya. Misal Bapak ya, contoh kasus dulu ada pengiriman untuk di KPU atau
surat suara, sudah tidak memikirkan lagi cost-nya seperti apa, karena itu kepentingan nasional ya, kira-kira seperti itu. Jadi ada beberapa hal yang memang ada yang mandatori itu yang mereka harus terima, ada juga yang memang bisa dipertimbangkan seperti yang Bapak-Bapak lakukan, gitu ya. Baik, kita lanjutkan sedikit Bapak-Bapak. Kita lanjutkan sedikit. Ini isu yang muncul, ini kaitannya dengan biasanya dengan dengan DG yang paling banyak. Jadi yang pertama ini adalah masalah kerusakan. Tadi udah disampaikan oleh Pak Jaludin nih, karena ada sesuatu maka barangnya rusak ya. Entah itu pemicunya apa, ini rusak. Yang kedua nih Bapak, ini pencurian. Ya. Pencurian ini clear ya, ini sebagai loss dari produk, tapi yang harus menanggung adalah pihak trackingnya biasanya. Yang ketiga adalah ledakan atau kebakaran. Tadi Pak Jaludin kasih contoh yang kebakaran tadi. Kemudian mudah rusak, kemudian ada value per weight-nya. Nah, value per weight ini dalam ukuran safety biasanya, contoh sederhana Bapak-Bapak, kalau kita mengangkut batu dibanding dengan mengangkut pasir, maka harga batu dengan harga pasir biasanya lebih mahal harga pasir. Maka kalau orang disuruh angkut batu atau angkut pasir, mereka banyak memilih pasir. Karena value-nya lebih tinggi tuh, bobotnya dibanding dengan batu. Apalagi penanganan batu jauh lebih sulit daripada pasir, misalkan seperti itu. Atau misalkan Bapak ada yang mengirimkan, misal ya, Bapak ada yang mengirimkan untuk live animals, sama mengirimkan misalkan DG. Sama-sama memiliki resiko, tapi orang lebih mudah mengirimkan DG karena barang mati daripada livestock yang seperti barang-barang yang hidup. Nah ini kajian untuk safety ini banyak Bapak dilakukan sebagai latar belakang, maka nanti bagaimana memilih atau memasukkan dari kegiatan safety ini, indikatornya dilakukan untuk perubahan di dalam pemilihan vendor. Nah ini menjadi satu bagian penting juga dalam pemilihan vendor. Nah Bapak ini ada contoh saja, jadi ada kalau dilihat dari biaya, kecepatan, reliabilitas, kapabilitas, aksesibilitas, kemudian ada keamanan, ini sudah ada yang menelitinya bahwa transportasi kalau dari sisi biaya itu nomor 3. Kalau dari sisi kapabilitas ini nomor 5. Kemudian kalau dari sisi keamanan ini nomor 3 nih kereta api. Ya. Nah kalau misalkan kita lihat untuk transportasi udara ini nomor 1 nih kalau untuk dia dari biaya. Tapi dari sisi kecepatan dia nomor 5. Nah, ini juga ada piping gitu ya. Nah, ini hasil penelitian yang dilakukan oleh SCI nih Bapak-Bapak ya. Nah, contoh yang paling nomor 5 itu kan paling unggul. Di sini ada transportasi jalan raya, reliabilitasnya 5, aksesibilitas juga ini 5, kemudian kalau piping ini biayanya 5. Jadi sebetulnya kalau pengiriman yang paling murah berarti ini pakai pipa, tapi terbatas nih kalau pipa saat ini kan untuk yang liquid. Belum bisa yang padatan gitu ya. Sedang dikembangkan yang padatan ini bisa berkembang tapi sekarang belum dilakukan. Nah, ini Bapak-Bapak ya. Jadi dari kasus ini mungkin kalau contoh sederhana, kalau Bapak-Bapak ini meneliti transportasi jalan raya, kalau dilihat dari reliabilitas sama aksesibilitasnya memang nomor 5 ini atau unggul. Tapi kalau di biaya, ini dia termasuk yang lemah. Lemah itu kenapa? Karena biayanya tinggi gitu ya, setelah transportasi udara. Gitu ya. Jadi kalau misalkan ditanya apa yang melatar belakangi pemilihan transportasi jalan raya untuk diteliti karena untuk menekan biaya itu clear. Tapi kalau misalkan untuk menurunkan biaya di piping, nah di sini paling unggul dia sudah sangat minimum gitu ya. Ini yang harus dikoreksi untuk kegiatan di penelitian biasanya seperti itu. Nah yang berikutnya Bapak ini ada ruang lingkup kalau kita meneliti di dalam transportasi. Jadi akan banyak Bapak kalau misalkan Bapak mau melakukan penelitian. Ini ruang lingkupnya dari Morlock atau Nasution. Nah, dari buku Nasution ini disampaikan bahwa bisa juga penelitian untuk transportasi itu di masalah kebijakannya.
Nah, di sini ada ekonomi transportasi, ada perencanaan sistem transportasi, ada hukum transportasi, ada juga bidang transportasi lain. Jadi contohnya Bapak-Bapak ya, kalau yang nomor 1 perencanaan sarana, ini mobil, kereta, pesawat. Nah, ini yang harus kita kuasai ini, mekanikal, elektrikal, sama termodinamik. Kalau perancangan prasarana, jalan, rel, pelabuhan, ya, ini mekanika tanah, fluida, dan analisis struktur. Ini biasanya di ranah teknik, Bapak-Bapak ya, yang 2 ini. Tapi kalau kita perancangan di bidang operasi dan pengendalian, misal rute, jadwal, frekuensi, kita bisa lakukan di sini. Karena ini dasarnya riset operasi, statistik, dan administrasi bisnis. Sehingga Bapak-Bapak kalau melakukan penelitian dari ruang lingkup yang diberikan Nasution, Bapak-Bapak bisa mengambil di sini ruang lingkupnya. Perancangan operasi dan pengendalian diambil dari kebijakannya. Kira-kira begitu. Nah, dalam penelitian yang lain, Bapak-Bapak, ini kita lihat Bapak ya, ini dari Kementerian Perhubungan. Kalau lihat dari Kementerian Perhubungan, yang dibahas itu, kita sebetulnya yang sebelah kanan nih Pak, barang. Barang umum, barang berbahaya, barang khusus seperti kemas dan alat berat. Ini yang sebetulnya yang diteliti di lingkup manajemen logistik di kita, di logistik bisnis kita. Tapi kalau yang orang, ini tidak kita bahas. Ini biasanya diteliti di angkutan bus ini di jurusan transportasi nih, Bapak ya. Jadi kalau angkutan barang dari Kementerian Perhubungan, ruang lingkupnya diambil untuk barang umum, barang berbahaya, barang khusus seperti kemas dan alat berat. Nah, ini yang banyak diteliti atau banyak dilakukan ketika melakukan penelitian di bidang ini. Oke, sampai sini Bapak-Bapak ada yang didiskusikan? Silakan. Izin Pak, Silakan Pak Rizal. Pak boleh nggak Pak diputar balik slide PPT yang sebelumnya Pak, yang transportasi pipa Pak. Oh, yang ini Pak ya. Oke, Iya. silakan. Izin Pak, untuk transportasi pipa itu yang seperti apa ya Pak? Saya baru pertama kali mendengar. Oke. Contohnya Pak, pengiriman gas dari Natuna ke Singapura. Nah, itu pipa. Atau Pertamina yang mengirimkan minyak dari Balongan atau dari Cilacap, Pak, dikirimkan di daerah Jawa. Gitu, Pak. Ariksa. Berarti kondisional ya Pak ya, pengiriman pakai transportasi pipa ini Pak ya? Ya, hanya beberapa itu aja, Pak. Yang sudah mapan sih itu kan Pertamina, Pak, mengirim BBM lewat pipa. Itu tersebar di seluruh Pulau Jawa, kemudian Sumatera juga ada, Kalimantan ada. Kalau yang di Kalimantan dan Sulawesi banyaknya pipa gas, Pak, yang mereka salurkan misalkan dari offsource gitu, Pak ya, itu ke gudang SPB pembangkit listrik dari tenaga uap gitu Pak ya, itu disalurkan ke Pertamina atau ke PLN. Itu Pak biasanya. Oh siap Pak, makasih Pak. Ya, sama-sama. Kalau dari Pariksan dekat Pak, turun ke bawah, main ke daerah Riau, mungkin ada yang di Riau nggak Pak ya? Di sini, dari pos? Pak Hotliner tuh Pak, wilayah kerja Pak Hotliner tuh Pak, Riau. Hotliner ya. Hotliner di Riau ya Pak? Wilayah kerja mereka Pak. Oh gitu ya, ya. Oke. Nah, Bapak bisa lihat di sana itu ada itu Pak. Di sana dari Natuna itu untuk Singapura supportnya dari Natuna Pak. Itu pakai pipa di bawah laut. Oke, yang pipa ini juga Bapak lihat di YouTube Pak ya. Pengiriman barang di Cina itu sudah pakai pipa sekarang Pak. Saya lupa di daerahnya di mana, tapi pengiriman pipa mereka tidak menggunakan listrik Pak. Mereka menggunakan tekanan gravitasi, tapi mereka ganti dari tekanan gravitasi di mekanik, kemudian dari mekanik itu mereka merubah menjadi kecepatannya apakah bisa dinaikkan atau diturunkan. Ini di Cina udah dikembangkan, Pak, untuk yang pengiriman barang. Tapi saya lupa ini mau menampilkan videonya. Oke, Bapak ada yang disampaikan lagi? Atau ada yang Izin Pak. didiskusikan? Silakan, Pak.
Iya, mengenai tadi kan safety ya Pak, boleh digeser ke atas Pak, Boleh. slide nomor 7. Siap. Nah tadi bicara mengenai safety Pak, atau misalkan pencurian ya, menambahkan sedikit Pak, mungkin Ya, sharing betul. pengalaman ya. Saya pernah dulu di perusahaan startup Pak, ketika Mhm. dulu saya megang project Jakarta Jawa Barat sama Jawa Tengah. Nah Mhm. ketika itu saya ngeset pengiriman dari Jakarta ke Semarang, Mhm. tetapi di perjalanan kan namanya pengiriman reguler atau misalkan nggak dikejar-kejar waktu itu ya, di pengiriman itu sore, tetapi kan driver itu nggak langsung melanjutkan ke tujuannya, mungkin Ya. istirahat di daerah jalur Pantura, itu istirahat Mhm. di warung nasi. Nah Ya. ketika istirahat tidur itu, unitnya itu ada yang ngebobol Pak dari belakang. Nah mungkin Iya, ada beberapa barang yang hilang. Nah, hilang ya, Pak. tetapi dari sisi kita sebagai pengguna jasa, tetap Pak, kita balik lagi, kita klaim ke vendor itu sendiri. Kita kan nggak tahu Iya, ya namanya di jalan. iya, Betul. iya. Nah, itu pertama tadi pencurian. Kedua, ketika atau kerusakan atau misalnya mungkin di luar dari ini ya Pak, dari safety yang disebutkan ya atau value per weight, terus Iya. yang poin-poin yang disebutkan, itu saya pernah ngalamin ngirim dari Semarang atau Boyolali ngirim ke Bandung Pak, itu Iya. menggunakan unit tronton wingbox. Nah, drivernya ini kan baru, terus Oke. drivernya ini inisiatif menggunakan Google Maps atau misalnya GPS. Itu ngirim ke daerah Bandung Selatan, daerah-daerah Mhm. pokoknya pegunungan ya Pak. Itu ngikutin Maps, itu ujung-ujungnya masuk ke jalan kecil dengan kondisi mobil yang begitu besar. Itu Nggak bisa ya, Pak? ketika betul Pak, dipaksakan Pak. Iya, iya, Terus iya, iya. ujung-ujungnya mobil itu masuk ke sawah, Pak. Waduh. Kondisi seperti itu ya, kita tetap balik lagi ke vendornya. Ini unit Betul. bisa seperti ini kenapa? Terus kita kan tetap dikejar-kejar sama customer ya. Ini Iya, barang kita betul. kapan sampai nih? Ujung-ujungnya tetap kita eh ke vendor minta minta di ini kan unit atau misalkan backup atau mungkin lebih kecil atau misalkan di gimana caranya unit ini barang ini bisa kekirim, dan akhirnya vendornya ini meluncurkan unit backup atau misalkan unit kecil ya Pak, dan Iya, itu mungkin betul. biaya yang timbul Betul. TKBM-nya mungkin Betul. bakal biaya-biaya yang tidak terduga bakal muncul. Mungkin itu aja Pak, sharing sedikit dari saya. Iya, iya, iya. Betul, Pak. Ini yang safety ini eh, saya pikir juga di PT POS atau di perusahaan-perusahaan yang saya pernah diskusi itu, Pak, semuanya pernah merasakan gitu, Pak ya. Ini yang disebutkan ini kerusakan, pencurian, ada ledakan gitu, Pak ya, kebakaran, ada yang mudah rusak gitu ya. Hanya mungkin karena frekuensinya sangat sedikit sehingga dianggap atau biasanya kalau biasanya di bawah 0,1 gitu Pak, jadi dianggap, oh iya udah ini sebagai resiko dari yang tapi memang masih bisa diantisipasi. Ya mudah-mudahan Bapak kalau memang ini contoh sederhananya, saya berdiskusi ada satu perusahaan nih Pak ya, eee, pencurian sama kerusakannya emang sangat tinggi. Nah ini, kembali lagi bahwa tadi yang disampaikan oleh Pak Jaludin ya, driver itu memegang peranan penting gitu Pak ya. Sehingga kalau knowledge atau pengetahuan yang paling dimiliki oleh driver itu memang harus masalah sikap ya atau manner atau dia integritas terhadap pekerjaannya. Itu yang paling penting sebetulnya untuk di driver ini. Nah, termasuk juga ada ledakan, kebakaran. Kalau memang udah certified, saya pikir driver itu kita bisa minimasi untuk proses kejadian yang memang di masalah safety ini. Oke, Bapak. Ada yang lain, Bapak? Cukup? Oke, saya lanjutkan lagi, Bapak ya. Ini Bapak, kami sudah punya, ini contohnya yang tahun 2016 nih Pak ya. Saya ngambil yang ini ada jurnal logistik bisnis yang kita terbitkan. Ini contohnya saja. Ini ada tematik bahwa biasanya kalau ada transportasi, biasanya disebutkan transportasinya. Dan ini ada contoh-contoh dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh siswa-siswa atau mahasiswa kita di sini.
beserta dosennya. Biasanya ini diambil dari tugas akhir atau dari proyek yang memang diterbitkan di tempat kita. Nah, ini ada satu contoh, misalkan Bapak-Bapak, ini judulnya, kalau Bapak-Bapak lihat, kriteria dan pemilihan vendor tracking untuk Sipreg Expo di KN Sigma. Ini contohnya, metodenya menggunakan korelasi dan ANP, gitu ya. Ini salah satu contohnya. Kemudian ini ada satu contoh lagi, perancangan sistem transportasi sebagai penetapan harga jual di PT Damim ini. Ini contoh saja, Bapak-Bapak. Jadi bagaimana penelitian-penelitian yang transportasi ini bisa dikembangkan. Tapi kalau dari dua contoh saja, Bapak-Bapak, ya, ini biasanya ukurannya pasti selalu ke masalah harga atau masalah biaya. Biayanya itu apakah bisa ditekan atau tidak. Biasanya begitu. Nah, itu mungkin Bapak-Bapak yang bisa saya sampaikan dan sebagai oleh Bapak-Bapak, ya. Nanti Bapak-Bapak masing-masing ya, masing-masing orang silakan melakukan pencarian jurnal mengenai transportasi, kemudian pahami apa yang diteliti, kemudian faktor-faktor apa yang diteliti dalam penelitian tersebut, kemudian nanti pertimbangan dalam pemilihan moda. Nah, ini tolong masing-masing peserta gitu ya, mencari satu jurnal, banyak sekali Pak, kemudian memahami apa yang diteliti, kemudian faktor yang pengurangannya apa, kemudian pertimbangkan dalam penelitian itu apa. Nanti mungkin Bapak kita bisa sharing dari pertanyaan ini, kemudian nanti kita diskusikan Pak untuk pertemuan berikutnya. Baik, Bapak ada yang ditanyakan sampai sini? Ada yang didiskusikan? Silakan. Baik, kalau tidak ada, Bapak, mungkin untuk pertemuan hari ini saya cukupkan dulu. Seperti biasa, saya mohon maaf Pak, tidak bisa membuka kamera karena pakai device lain. Ini saya mohon dibuka Bapak-Bapak untuk fotonya sebagai absensi. Nanti saya upload di grup kita ya, di grup Kapitas Lekta. Izin Pak, nggak bisa on cam, lagi di jalan, lagi di mobil Pak. Nggak apa-apa, asal ada namanya Pak. Kalau yang bisa on cam aja. Siap Pak. Ya, siap. Boleh. 1, 2, 3. Baik, Bapak, terima kasih. Sampai bertemu lagi Pak ya. Ini tadi untuk untuk tugasnya tolong cari Pak ya. Nanti kita akan diskusikan. Pak, izin Pak, materi Ya. hari ini sudah di-upload di web e-learning nggak Pak? Udah diupload Pak. Udah ada belum Pak ya? Saya udah upload kemarin. Di e-learning Pak ya? Ya, di e-learning. Udah Siap diupload. Pak. Terima Siap. kasih Pak. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sampai ketemu lagi. Mudah-mudahan sehat semua. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Dodi. Amin Pak. Ya, Makasih silakan. Pak. Terima kasih Pak, Agent Lab. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Izin lab Pak. Ya, Pak Dodi, mohon izin Pak. ya. Silakan Saya Pak. bisa diundang di grup Kapitas Lekta Pak. Saya baru ikut pertama ini Pak. Oh Saya gitu. belum masuk grup ya. Bapak nomornya ada ya, nomor handphonenya? Ada Pak, 0822. Sebentar Pak. Ya. Baik, sebentar Pak. Sebentar saya tulis dulu ya Pak. Nol 0822 Ya. 321 321 478 78 66. 66. Saya ulangi ya Pak ya. Pak Yohanes. Ya, 0822 betul Pak. 314 78 321 Pak.
321 ya? Ya. 321 478 321 478 66 ya? 66 ya, betul Pak. Siap. Baik Pak, saya akan coba masukkan nanti di grupnya untuk nama Bapak ya. Ya Pak. Terima kasih Pak Dodi. Oke, sama-sama Pak. Ya, Sama-sama. selamat malam Pak. Selamat malam. Sampai ketemu ya Bapak. Saya juga izin live.